izin menjelaskan mengenai problem 6. Jadi di sini itu ada dua file. Yang pertama itu adalah file text, kemudian ada file problem. Kemudian di sini ada function dt per dt text atau tt. Jadi fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah untuk merecall fungsi atau penurunan diferensial yang akan kita gunakan di file prop6. Nah, di sini itu ada global w, u, a, m, c, p, t, steam, dan namtext. Apa fungsinya ini? Ini tuh adalah variabel yang akan kita gunakan pada file prop6. Jadi dia akan di-recall ketika kita mengerun problem prop6. Nah, kenapa kok kita hanya ngerun prop6? Karena file text ini fungsinya cuma buat fungsi saja. Jadi, nanti ketika kita run program ini pada prop6, dia langsung otomatis recall fungsi yang ada di teks ini. Kemudian di sini saya ingin menggunakan iterasi, menampilkan iterasinya. Sehingga saya menggunakan fprintf. Di sini saya menggunakan persistent head return. Apa ini fungsinya? Fungsinya itu adalah ketika saya ingin mengeprint hasil iterasi dari suhu, waktu pertama, tangki pertama, kedua, dan tangki ketiga, itu dia akan otomatis mencetak judul dari tabel iterasi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan fprintf, mengaturnya ada waktu, lalu di sini ada pengulangan. Jadi pengulangan ini ada fungsinya itu untuk melakukan iterasi dan kondisi, di mana 6 teks ini adalah jumlah teks, kemudian kita mengatur jumlah tabelnya. Di sini, untuk mencetak data iterasinya, saya menggunakan fprintf, dan di situ ada T itu adalah waktu, T kecil, kemudian T besar itu adalah suhunya. Kemudian di sini, saya menggunakan persamaan order. Nah, di sini adalah persamaan yang akan di-recall. Jadi ini adalah rumus utamanya. dt per dt 0, 6 tank 1, di mana dt per dt ini itu adalah untuk membuat vektor, dan 6 teks ini adalah jumlah tangkinya. Kemudian di sini iterasinya saya menggunakan J sama dengan 1. Nah, kalau J sama dengan 1, dia akan langsung menggunakan rumus dt per dt J WCP T0 min TJ, di mana T0 ini adalah suhu awal dan TJ ini adalah suhu yang dicari. Nah, ketika J-nya itu tidak sama dengan 1, otomatis TJ min 1 min TJ. Jadi T tangki suhu yang kita cari dikurangi 1 dikurangi suhu yang ada. Kemudian di prop 6 ini adalah program utama yang akan kita run. Jadi di sini adalah program utamanya. Seperti yang kalian ketahui, di sini kita ada clear sama CLC. Apa fungsinya? CLC sama clear itu fungsinya untuk menghilangkan ketika kita run programnya, dia akan langsung auto bersih ketika di command window. Kemudian kita menggunakan global, di mana ini adalah deklarasi dari uh, parameter yang kita sudah masukkan di file text. Kemudian ini ada 6 teks. 6 teks ini adalah jumlah tangki. Kemudian ini adalah parameter yang kita masukkan, ada W, ada UA, ada M, sama CP, ada T steamnya 250 dan T0-nya 20. Oke, kemudian kita masukkan ke T inisial. T inisial ini adalah T awal, suhu awal. Nah, di sini kita akan menggunakan jumlah tangkinya. Kemudian waktu yang dimulai itu adalah kita mulai dari 0, dan waktu akhir yang dicari itu adalah 90. Nah, T span itu adalah T awal, waktu awal, kemudian T final. Kemudian di sini ada uh, kita mendeklarasikan ode 45. Ode 45 ini adalah persamaan yang digunakan pada MATLAB untuk menggunakan persamaan rute ode 4 dan 5. Nah, di mana text ini adalah yang kita recall tadi dari fungsi yang ada di file text. Tspan ini adalah ini. Kemudian T inisial ini adalah T awalnya. Kemudian untuk menggambarkan
hasil iterasinya kita menggunakan plot atau grafik ya. Di sini kita menggunakan figur plot TX, T sama T waktu sama T suhu. Kemudian kita ketika di run, saya coba untuk run. Oke, ketika di run dia akan muncul hasil iterasi seperti ini. Jadi pada waktu 90 derajat, 90 detik, maaf, kemudian dia akan T1-nya 30,95, ketika dibulatkan itu 31, kemudian T2-nya 41, T3-nya 51, untuk grafiknya adalah seperti ini, di mana sumbu X-nya ini adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya ini adalah suhu, kemudian ini adalah T1, T2, dan T3. Gitu. T1, T2, T3. Mungkin cukup sekian problem 6 yang bisa saya jelaskan. Eh, Bisa dilanjutkan ke problem selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang problem selanjutnya yaitu problem 7. Oke, untuk yang pertama itu di sini ada sebagai pemula awal itu ada clear all, CLC, kemudian ada format short A dan global LK, DAB, CAO dan alpha itu sebagai jadi untuk CLC clear all itu untuk membersihkan si workspace dan juga common window-nya dan juga nantinya untuk mengatur format tampilan bilangan di notasi ilmiahnya. Kemudian di sini kan ada global LK, ada LK, DAB, CAO dan juga alpha. Nah, ini nanti didefinisikan sebagai variabel dari global agar dapat digunakan di fungsi lain. Khususnya itu nanti di fungsi RHS 7 yang nantinya bisa membuat sistem persamaan diferensial. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilainya, yaitu L dengan 10 pangkat min 3, CAO sebesar 0,2, K-nya 10 pangkat min 3, dan DAB-nya itu 1,2 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini nilai nanti merupakan sebagai parameter fisik yang nantinya diambil langsung dari soal, yang ada yang tidak didapatkan dari soal. Itu di situ ada L itu ketebalan slab, terus kemudian ada konsentrasi awal reaktan, K-nya itu konstanta laju reaksi, dan juga koefisien di fungsi binernya. Kemudian lanjut ada di alfa 0, kemudian ada R1, kemudian ada count 0. Nah, variabel alfa ini merupakan suatu tebakan awal dari gradien konsentrasi di permukaan slabnya, yaitu dCA per dZ. Ya, seperti itu. Kemudian ada variabel R, itu nanti digunakan sebagai kriteria dari konvergensinya. Sedangkan untuk count-nya itu untuk menghitung jumlah dari iterasi Newton-Raphson-nya. Oke, lanjut ke ada while. Kita masuk ke menggunakan while R lebih besar dari 10 pangkat min 12 dan count lebih kecil dari 100. Nah, ini untuk loop ini nantinya digunakan untuk menjalankan iterasi hingga error lebih kecil dari 10 pangkat min 12. Atau jumlah iterasinya itu bisa mencapai 100 kali. Jadi hal ini digunakan untuk memastikan si solusi konvergennya. Kemudian selanjutnya di sini ada Y01, Y02 sampai Y04 dengan Y0-nya itu CAO, Y2-nya alfa, Y03-nya itu 0, dan Y04 itu 1. Nah, ini merupakan persamaan diferensial order 2 yang diubah menjadi sistem persamaan order 1. Jadi yang untuk yang Y01 ini untuk menyatakan si konsentrasi CA-nya, kemudian yang Y02 itu untuk menyatakan gradien dari konsentrasi DCA per DZ-nya, terus ada Y03 itu dan juga Y04 itu untuk variabel sensitivitas terhadap parameter si alfa yang nantinya digunakan dalam metode Newton-Raphson-nya. Nah, kemudian lanjut di sini ada tes pen 0L terus H sampai sini. Itu adalah
integrasi yang dilakukan dari Z sampai Z-nya itu 0 sampai Z-nya itu sebesar L dengan langkah sebesar L per 200. Nah, fungsi RK di sini itu digunakan untuk menyelesaikan dari sistem persamaan diferensial yang nantinya didefinisikan pada fungsi RHS. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan if itu merupakan pemeriksaan yang memastikan bahwa turunan dari sensitivitas itu tidak bernilai nol karena kondisinya itu akan kondisi tersebut akan menyebabkan kegagalan dalam metode Newton-Raphson. Terus selanjutnya di sini ada R, Y, 2, sekian, sampai sekian. Nah, ini merupakan, jadi nilai Y2, N itu, Y2, N itu merupakan gradien konsentrasi di Z sama dengan L. Karena kondisi batas yang diinginkan itu kan 0 di Z sama dengan L. Jadi DCA per DZ itu 0 di dalam Z sama dengan L-nya. Makanya nilai ini digunakan untuk menghitung error dan memperbaiki tebakan alfa menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya di sini ada resultnya, hasilnya. Terus di bagian ini itu merupakan solusi numerik dibandingkan dengan solusi analitik yang nantinya dihitung melalui fungsi NI 17 ANI 17. Nah, selisih antara kedua solusi juga dihitung untuk mengevaluasi tingkat akurasi dari metode numeriknya. Kemudian ada visualisasi. Untuk visualisasi hasilnya di sini di plot ini. Nah, jadi nanti divisualisasikan dalam bentuk grafik yang ditampilkan untuk membandingkan profil dari konsentrasi hasil solusi analitik dengan menggunakan garis merah ini dan untuk solusi numeriknya itu titik sepanjang dari ketebalan slabnya. Nah, nantinya ketika di run itu akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk pound 2. Nah, untuk tampilan grafiknya akan seperti ini. Jadi untuk kesimpulan dari listing ini, itu jadi di listing program ini menunjukkan penerapan metode shooting untuk menyelesaikan persamaan difusi reaksi satu dimensi dengan kondisi batas di dua titik yang berbeda. Metode Newton-Raphson ini digunakan untuk memperbaiki ketebalan gradien awal hingga kondisi batas terpenuhi, sementara integrasi Runge-Kota Orde 4 memberikan solusi numerik yang stabil dan akurat. Perbandingan dengan solusi analitik menunjukkan bahwa hasil numerik memiliki kesesuaian yang sangat baik, sehingga metode yang digunakan dapat dianggap valid. Dapat dilanjutkan ke problem selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk problem ke-8. Baik, untuk yang pertama ini problem 8 untuk judul dari file sendiri, terus untuk clear dan CLC ini untuk membersihkan variabel yang di workshop. Kemudian di global ABC PT ini digunakan untuk membuat variabel biar bisa dipakai bersama di script pertama. Keperluannya untuk OD45 ini memanggil distill dan distill memanggil vapres. Kemudian selanjutnya ada ABC ini A1 sebesar 6,90 dan A2 sebesar 6,954 dan B1 sebesar 1211,033, B2 sebesar 1344,8. Untuk C1 sebesar 220,79 dan C2 sebesar 219,0.
0,482. Kemudian lanjut ke P dan L0. Nol ini menunjukkan tekanan operasi kolom sebesar 1,2 atm, sedangkan L0 merupakan jumlah cairan awal di boiler. Kemudian ini merupakan X2 awal yaitu 0,40 dan X2 akan dicari yaitu 0,nya yaitu T-gas dan X2 sendiri untuk tebakan asumsi suhu bubble point antara TB benzen dan TB toluene untuk XSP yaitu variabel independen OD yaitu selanjutnya untuk OD sebagai bilangan Rayleigh sendiri untuk menghasilkan kan fit available the title grade on ini untuk menghasilkan muncul ketika di run di command window. Lalu selanjutnya yaitu untuk function distill Rayleigh equation ini untuk menampilkan rumus Rayleigh sendiri dan ketika di run akan menghasilkan X dan L 0,40 menghasilkan L 100 hingga yang akan dicari yaitu X 0,80 yaitu L sama dengan 14,04. Kemudian akan menghasilkan grafik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk grafik yang telah didapatkan, sumbu X-nya adalah mole fraction of toluene yang menunjukkan fraksi mol toluena di fase cair reboiler selama distilasi batch berlangsung. Untuk nilai awalnya adalah 0,4 dan nilai akhirnya 0,8. Semakin ke kanan, cairan semakin kaya akan toluena karena benzen sendiri lebih volatil, jadi lebih banyak teruapkan. Lalu untuk sumbu Y-nya, yaitu mole of liquid atau L, yang menunjukkan jumlah mol cairan yang masih tersisa di reboiler. Untuk L awalnya adalah 100 mol dan L akhirnya adalah 14-15 mol. Yang artinya semakin lama distilasi berlangsung, jumlah cairan berkurang karena berubah menjadi uap atau distilat. Karena kurva turun dari kiri ke kanan, yang berarti saat fraksi mol toluena di cairan meningkat, jumlah cairan yang tersisa semakin kecil. Selanjutnya adalah fungsi distill atau Rayleigh. Fungsi fungsi dl per dx mendefinisikan fungsi diferensial dl per dx. Lalu ada global ABCPT ini untuk mengakses variabel global. Selanjutnya X1 sama dengan 2 ini untuk menyimpan fraksi mol toluena untuk digunakan oleh fungsi lain. Lalu T sama dengan F0 ini untuk mencari suhu bubble point campuran pada komposisi tertentu. Selanjutnya PI sama dengan 10 pangkat A min B per T plus C untuk menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen. Selanjutnya K sama dengan PI per P ini untuk menghitung konstanta kesetimbangan uap cair. Lalu DL per DX sama dengan L per X2 pangkat K1 min 1 ini untuk persamaan Rayleigh untuk distilasi batch. F print F untuk menampilkan hasil setiap angka iterasi. Selanjutnya problem Vapres. Fungsi Vapres Fungsi Vapres sendiri ini untuk menentukan suhu bubble point. Global ABC digunakan untuk mengakses variabel global. Selanjutnya X1 sama dengan 1 min X2 untuk menentukan fraksi mol benzen. PI sama dengan 10 pangkat A min B per T plus C untuk menghitung tekanan uap jenuh. Selanjutnya K sama dengan PI per P untuk menghitung nilai K. Yang terakhir adalah V sama dengan 1 min K1 kali X1 min K2 kali X2
Persamaan ini digunakan untuk kesetimbangan uap cair yang harus bernilai 0 pada bubble point. Selanjutnya, untuk problem 8 sudah selesai. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke problem 9. Sini saya dan teman saya akan menjelaskan problem 9. Pada bagian awal program ada CLC dan clear ini untuk membersihkan command window dan menghapus seluruh variabel yang tersimpan sebelumnya. Terus kemudian di bagian parameter ini yang digunakan dalam perhitungan ada yang pertama ada TA itu untuk menunjukkan suhu lingkungan atau pendingin reaktor. Kemudian ada delta H itu menunjukkan panas reaksi yang bernilai negatif ya karena dia reaksinya itu bersifat eksoterm. Kemudian ada CPA itu menunjukkan kapasitas panas campuran. Dan FA0 itu menunjukkan laju alir mol awal reaktan A. Terus kemudian ada kondisi awal dan rentang perhitungan. Di sini ditentukan kondisi awal sistem yaitu konversi awal sebesar 0 dan suhu awal reaktor 450, tekanan relatif awalnya itu sebesar 1. Sementara itu West Pound ini untuk menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan dari berat katalis 0 hingga 20 satuan. Terus oh. Ayo, apa ya? Model matematis reaktor bagian ini merupakan inti dari program, yaitu sistem persamaan diferensial yang mempresentasikan perilaku reaktor. Persamaan pertama menggambarkan perubahan konversi reaktan A terhadap berat katalis. Laju reaksi dihitung menggunakan persamaan Arrhenius yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, serta dikoreksi oleh nilai konversi. Persamaan kedua merupakan neraca energi reaktor. Perubahan suhu dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu perpindahan panas antara reaktor dan lingkungan, serta panas yang dihasilkan dari reaksi kimia. Persamaan ketiga menggambarkan perubahan tekanan relatif di dalam reaktor. Penurunan tekanan terjadi akibat aliran fluida dan perubahan jumlah mol selama reaksi, serta dipengaruhi oleh suhu dan konversi. Penyelesaian numerik diselesaikan secara numerik menggunakan fungsi OD45 yang berbasis metode Runge-Kutta OD4 dan 5, sehingga perhitungan berupa profil konversi, suhu, dan tekanan sepanjang berat katalis. Visualisasi hasil grafik yang dihasilkan menampilkan hubungan antara berat katalis dengan 3 variabel utama. Terus konversi reaktan A itu ditunjukkan oleh garis merah. Terus tekanan relatif ditunjukkan oleh garis warna hijau. Terus suhu reaktor ditampilkan dalam bentuk dengan garis biru. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar berat katalis, maka konversi reaktannya itu juga semakin meningkat. Kemudian suhu reaktor berubah akibat panas reaksi dan tekanan mengalami penurunan sepanjang reaktor. Lempar ke kabel ini. Lempar. Selanjutnya, problem 10 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan di problem 10. Sebelumnya untuk listingannya apakah boleh ditampilkan terlebih dahulu? Baik, di problem 10 ini kita membuat sebuah program MATLAB yang mana untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem pengendalian temperatur pada sebuah tangki, yang mana kode tersebut disusun untuk menggambarkan bagaimana temperatur di dalam sistem dapat berubah terhadap waktu ketika adanya gangguan, serta bagaimana sistem kontrol merespon gangguan tersebut agar temperatur tetap mendekati nilai set point. Yang mana di dalam program ini pertama-tama membuat definisi dari parameter-parameter sistem seperti sistem
kemudian konstanta waktu integrator, serta temperatur set point yang ingin dipertahankan. Selain itu, saya juga memasukkan parameter gain, kontrol yang nilainya dapat diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap respon sistem. Di mana program ini memungkinkan untuk diaktifkan atau dinonaktifkan integrator, sehingga bisa dilakukan perbandingan antara kontrol proporsional saja dan kontrol proporsional integral. Di mana sistem ini dimodelkan menggunakan persamaan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Karena temperatur inlet ke dalam tangki dibuat berubah secara bertahap, yang mana pada menit ke-10 dari 60 derajat Celcius, dia dapat menjadi 40 derajat Celcius, di mana perubahan ini berperan sebagai gangguan terhadap sistem, sehingga kita dapat melihat apakah sistem tersebut mampu mengontrol dan mengembalikan temperatur tangki ke nilai set point setelah gangguan terjadi. Yang mana panas yang masuk ke dalam sistem dihitung berdasarkan hukum kontrol, yaitu sebagai kombinasi antara panas dan sebagai panas besar dan sinyal koreksi dari controller, yang mana sehingga sinyal koreksi ini bergantung pada selisih antara temperatur set point dan temperatur terukur oleh sensor, yang mana ketika integrator diaktifkan, error tersebut juga diakumulasikan terhadap waktu, sehingga sistem mampu menghilangkan error steady state dan mencapai set point yang dengan lebih akurat. Untuk membuat model lebih realistis dan sistematis, ini juga dapat memberikan adanya delay dan dinamika sensor. Delay dimodelkan menggunakan pendekatan sedangkan sensor temperatur dimodelkan sebagai sistem orde 1 yang mempresentasikan respon termokopel. Dengan adanya model ini, temperatur yang digunakan oleh controller bukan temperatur tangki secara langsung, melainkan temperatur terukur yang memiliki keterlambatan terhadap kondisi sebenarnya. Seluruh persamaan diferensial ini kemudian diselesaikan secara numerik menggunakan metode OD45 yang umum digunakan untuk sistem dinamis nonlinear. Simulasi ini dijalankan dengan rentang waktu yang tertentu sehingga dapat diamati respon sistem dari kondisi awal hingga mencapai keadaan yang ingin diinginkan. Hasil simulasi ini ditampilkan dalam bentuk grafik temperatur. Pada grafik tersebut dapat dilihat 3 kurva utama. Sahabat grafik. Bisa diperlihatkan grafiknya. Bikin aja, mungkin gainnya bisa dimasukin 0 saja, coba gainnya dibikin 0. Nilai KC-nya 50. Oke, dapat dilihat dari grafik yang diperlihatkan. Eh, Pada grafik tersebut dilihat 3 kurva utama, yaitu temperatur dalam tangki, temperatur setelah delay, dan temperatur yang diukur oleh sensor. Dari grafik ini dapat diamati bahwa nilai gain yang kecil menghasilkan respon yang lambat, sedangkan nilai gain yang terlalu besar dapat menghasilkan over responsive dan overshot. Penggunaan integrator membuat mengurangi error steady state, namun jika tidak diatur dengan baik, dapat menyebabkan respon yang kurang stabil. Melalui simulasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian temperatur sangat dipengaruhi oleh ke parameter kontrol. Pada program MATLAB ini membantu memahami hubungan antara gangguan dan dinamika serta aksi kontrol secara menyeluruh, sehingga menjadi alat yang efektif untuk menganalisis dan merancang sistem kontrol sebelum diterapkan pada kondisi yang nyata. Mungkin Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai problem matematika teknik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.